Kalau kalian suka cerita horor yang pelan-pelan bikin gak nyaman, penuh misteri, dan terasa semakin gelap, semakin lama didengar, malam ini gue punya satu cerita yang mungkin akan bikin kalian berpikir dua kali kalau suatu hari harus ikut KKN di desa terpencil. Cerita ini tentang sekelompok mahasiswa yang menjalani KKN di salah satu desa di Jawa Tengah. Awalnya semua terlihat biasa saja. Desa yang tenang, warga yang ramah, dan program kerja yang tampak berjalan normal. Tapi semakin malam berganti, mereka mulai sadar kalau ada sesuatu di desa itu yang tidak suka didatangi orang luar. Dan yang paling menakutkan, gangguan itu bukan cuma terjadi di lokasi KKN. Karena setelah mereka pulang, sesuatu itu masih ikut. Matikan lampu kalau kalian berani, pakai headset, dan dengarkan baik-baik. Aku akan menyamarkan nama-nama tokoh dan lokasi dalam cerita ini. Tokoh utamanya akan kusebut Raka, seorang mahasiswa semester akhir yang ikut program kuliah kerja nyata bersama 9 orang lainnya. Lokasinya adalah salah satu desa di Jawa Tengah. Desa kecil yang letaknya jauh dari jalan utama, dikelilingi sawah, bukit rendah, dan satu petak hutan jati di bagian belakang permukiman warga. Nama desa itu tidak akan kusebut, bukan karena aku lupa, tapi karena sejak mendengar ceritanya, ada perasaan aneh setiap kali aku mencoba mengingat nama tempat itu dengan terlalu jelas. Aku mengenal Raka sudah cukup lama. Orangnya tidak mudah panik, tidak suka membesar-besarkan sesuatu, dan justru termasuk yang paling rasional di antara teman-temannya. Jadi, waktu dia menghubungiku beberapa minggu setelah selesai KKN dan bilang, "Gue harus cerita ini ke lo, karena kalau gue simpan sendiri, kayaknya malah gak bakal selesai. Aku tahu apapun yang dia alami pasti bukan hal yang ringan." Menurut Raka, semua kejadian itu dimulai bahkan sebelum mereka benar-benar sampai di desa tujuan. Rombongan KKN, mereka berangkat pagi hari menggunakan 2 mobil sewaan. Di dalam mobil, suasana awalnya seperti rombongan mahasiswa pada umumnya. Berisik, bercanda, saling lempar ejekan, dan sibuk bikin konten untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Dalam kelompok itu ada Raka, lalu Faris yang pendiam tapi rajin, Nisa yang cerewet dan gampang akrab, Dimas yang suka bercanda, Laila yang paling tenang, Bayu yang paling keras kepala, Reni yang sensitif dan gampang merasa nggak enak, Niko yang doyan iseng, Sinta yang terlihat kalem tapi ternyata paling penakut, dan satu lagi, Mira. Nama Mira penting untuk diingat. Menurut Raka, dari semua anggota kelompok, Mira adalah orang yang paling sulit dibaca. Dia tidak kasar, tidak dingin, tapi juga tidak pernah benar-benar membuka diri. Dia berbicara seperlunya, lebih banyak mengamati. Dan kalau tertawa pun seperti ditahan. Di perjalanan menuju desa, waktu semua orang ribut sendiri, Mira justru lebih banyak melihat keluar jendela. Sekitar 1 jam sebelum sampai lokasi, mobil yang ditumpangi Raka dan beberapa anggota lain sempat berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk istirahat. Warung itu sederhana, cuma bangunan bambu dengan bangku kayu panjang. Di sebelah warung ada jalan kecil menurun ke arah semak dan sungai dangkal. Saat semua orang turun untuk beli minum dan ke kamar mandi, Raka melihat Mira berdiri sendiri di pinggir jalan kecil itu. Diam, menatap ke bawah. Raka mendekat dan bertanya, "Ngapain lo?" Mira tidak langsung menjawab. Dia tetap menatap ke arah jalan setapak itu beberapa detik, baru kemudian bilang, pelan, "Kayaknya ada yang manggil." Raka mengira Mira bercanda. Dia melihat ke sekitar,
Tidak ada siapa-siapa selain suara motor jauh dan angin yang lewat di daun pisang. Siapa emang? Mira menggeleng. Nggak tahu, tapi dari tadi kayak ada suara perempuan. Pelan, manggil satu nama. Nama siapa? Mira menoleh ke Raka untuk pertama kalinya. Wajahnya tidak panik, cuma terlihat sedikit pucat. Nama gue. Raka bilang waktu itu dia cuma tertawa pendek dan nyuruh Mira masuk ke warung lagi. Mereka semua lalu lanjut berangkat. Tidak ada yang terlalu memikirkan kejadian itu. Tapi ternyata itu adalah pertanda pertama. Sesampainya di desa, mereka disambut kepala dusun dan beberapa warga. Desa itu kecil, cukup asri, dan dari permukaan tidak ada yang kelihatan aneh. Rumah-rumah berjajar rapi, jalan desa masih sebagian besar tanah yang dipadatkan, dan ada balai kecil yang dijadikan tempat kumpul warga. Posko KKN mereka berada di rumah kosong milik salah satu warga yang sedang merantau. Rumah itu tidak terlalu tua, tapi juga bukan bangunan baru. Dindingnya masih tembok kasar yang dicat putih, beberapa sudut sudah mengelupas, dan halaman belakangnya langsung berbatasan dengan kebun singkong, lalu lebih jauh lagi hutan jati. Kepala dusun yang dipanggil Pak Lurah oleh semua orang, meskipun jabatannya sebenarnya bukan lurah, menyambut mereka dengan ramah. Dia bilang warga senang ada mahasiswa datang dan berharap banyak program yang bisa dibantu. Semua terdengar normal, sampai satu momen kecil yang baru terasa janggal kalau diingat lagi. Saat menjelaskan batas wilayah dusun, Pak Lurah sempat menunjuk ke arah belakang posko. Kalau ke kebun belakang masih aman, tapi lewat batas sumur batu jangan ada yang masuk apalagi malam. Bukan apa-apa, jalannya susah. Kalimat itu terdengar biasa, tapi sebelum Raka sempat menanyakan sumur batu yang dimaksud, istri Pak Lurah yang berdiri di sampingnya langsung menyela cepat. Iya, apalagi anak-anak perempuan, jangan sampai malam-malam ke sana. Nada suaranya bukan seperti orang mengingatkan soal jalan jelek, lebih seperti orang takut mengatakan alasan sebenarnya. Hari-hari pertama, KKN berjalan cukup lancar. Mereka mulai pendataan warga, membantu kegiatan posyandu, mengajar anak-anak, dan menyusun program utama. Salah satu program yang diajukan Raka adalah kelas mengaji sore untuk anak-anak, dibantu Faris dan Nisa. Tapi disinilah kejanggalan berikutnya muncul. Waktu Raka dan Faris datang ke rumah salah satu tokoh agama setempat untuk meminta izin sekaligus dukungan, respons yang mereka dapat justru aneh. Tokoh itu yang dipanggil Kiai Salim mendengarkan baik-baik, lalu tersenyum sopan. Tapi senyumnya tidak pernah benar-benar terasa hangat. Setelah Raka selesai menjelaskan rencana kegiatan, Kiai Salim cuma bilang, kalau siang silakan berkegiatan. Kalau menjelang maghrib, sebaiknya anak-anak dipulangkan cepat. Raka bilang, iya Pak, memang rencananya sebelum maghrib selesai. Kiai Salim mengangguk pelan, lalu menambahkan satu kalimat yang bikin Raka nggak enak tanpa tahu kenapa. Jangan sampai ada yang memanggil mereka dari arah belakang. Raka bingung. Belakang mana, Pak? Kiai Salim tidak menjawab langsung. Dia malah melihat ke arah luar rumahnya yang menghadap ke barat. Kalau nanti dengar suara orang minta ikut masuk, jangan langsung dibukain. Raka waktu itu cuma bisa mengiyakan, walaupun di kepalanya pertanyaan mulai menumpuk. Malam pertama di posko sebenarnya tidak terlalu menyeramkan. Cuma ada beberapa hal kecil yang menurut mereka masih bisa dianggap wajar. Lampu dapur mati sendiri 2 kali. Sinta bersikeras mendengar suara langkah di samping kamarnya. Padahal semua anggota sedang kumpul di ruang depan.
Dan sekitar jam 11 malam, Niko sempat keluar untuk buang sampah, lalu balik dengan wajah berubah. Ketika ditanya, "Kenapa?" dia bilang sambil tertawa maksa. "Kayaknya ada ibu-ibu lewat belakang rumah, tapi jalannya nggak ada suara sama sekali." Semua menertawakannya, sampai Mira yang dari tadi diam tiba-tiba berkata, "Jangan ketawa, dari tadi memang ada yang mondar-mandir." Ruangan langsung hening. "Siapa?" tanya Dimas. Mira menjawab sambil tetap menatap pintu dapur. "Nggak tahu, tapi bukan orang posko." Malam itu mereka akhirnya memilih tidur bergerombol di ruang depan. Lebih karena malas pisah-pisah kamar daripada takut. Tapi sekitar pukul 2 lewat, Raka terbangun karena satu suara aneh. Suara orang menggaruk dinding. Pelan, berulang. Seperti kuku panjang menyentuh tembok dari luar. Krik, krik, krik. Awalnya Raka kira dia mimpi. Tapi setelah beberapa detik, dia sadar Faris yang tidur di sebelahnya juga terbangun dan sedang menatap dinding yang sama. "Lo dengar?" bisik Faris. Raka mengangguk. Suara itu datang dari sisi rumah yang menghadap kebun belakang. Mereka tidak membangunkan yang lain. Entah karena gengsi atau karena tidak tahu harus berbuat apa. Suara itu berhenti sendiri sekitar 5 menit kemudian. Tapi waktu pagi datang dan cahaya mulai masuk dari sela jendela, mereka menemukan sesuatu di dinding luar rumah. Bukan bekas cakaran dalam arti robek atau rusak, tapi ada 5 garis hitam memanjang, tipis, agak melengkung, seperti bekas jari yang ditarik perlahan dari atas ke bawah. Reni langsung bilang, "Ini bukan bekas ranting," tapi Raka tahu betul semalam tidak ada angin besar. Dan yang lebih bikin gak enak, garis-garis itu letaknya terlalu tinggi. Setinggi bahu orang dewasa. Hari ketiga, suasana mulai berubah lebih terasa. Mira yang dari awal memang sedikit tertutup, mulai sering sakit kepala. Dia mengaku sering mendengar suara perempuan memanggil namanya dari arah kebun belakang, terutama menjelang sore. Awalnya hanya sekali-sekali, lama-lama hampir tiap hari. Bukan suara yang keras, katanya. Justru terlalu pelan. Seperti orang memanggil dari kejauhan, tapi tepat di telinga. "Mira, kesini." Sebentar aja. Mira tidak pernah mengikuti suara itu, tapi dia mengaku makin dia diam, makin kuat rasa ingin menoleh. Lalu kejadian pertama yang benar-benar membuat satu posko panik terjadi pada malam kelima. Sekitar pukul 9 malam, mereka semua baru selesai rapat evaluasi harian. Beberapa masih di ruang depan, beberapa ke dapur, dan Sinta sedang mandi. Tiba-tiba dari kamar belakang terdengar suara benda jatuh keras, disusul teriakan Nisa. Semua langsung lari ke sana. Mereka menemukan Mira terduduk di lantai, punggungnya menempel ke lemari, napasnya cepat dan matanya menatap ke arah sudut kamar. "Ada apa?" tanya Raka. Mira tidak langsung menjawab. Bibirnya gemetar. Tangan kanannya menunjuk ke pojok ruangan. Tadi ada yang berdiri di situ." "Siapa?" Mira menggeleng cepat. "Perempuan, rambutnya basah. Dia bilang, aku jangan tidur di kamar ini." Suasana mendadak berubah tegang. Dimas mencoba menenangkan dengan bilang mungkin Mira kecapekan. Tapi sebelum semua orang sempat kembali tenang, Mira mendadak menjerit. Tubuhnya menegang. Lehernya tertarik ke belakang. Dan dalam hitungan detik, suaranya berubah. Itu bukan lagi suara Mira. Lebih berat, lebih pelan. Tapi terdengar seperti datang dari tenggorokan yang penuh lumpur. "Kalian berisik.
Sinta langsung menangis. Faris refleks membaca ayat kursi. Raka yang saat itu berusaha tetap tenang duduk di depan Mira dan mulai membacakan doa seadanya. Sosok yang merasuki Mira tertawa pendek, lalu berkata lagi, "Sudah dibilang jangan ganggu malam." Itu adalah malam pertama Mira kesurupan. Setelah sekitar 15 menit dibacakan doa, tubuh Mira lemas dan dia pingsan. Begitu sadar, dia tidak ingat apa-apa. Dia cuma bilang sebelum tubuhnya terasa berat, dia sempat mencium bau tanah basah yang kuat sekali di kamar itu. Sejak malam itu, gangguan tidak berhenti, justru makin rutin. Hampir setiap malam menjelang tengah malam, Mira mengalami sesuatu. Kadang tubuhnya kaku, kadang mendadak menangis, kadang menjerit sambil menyebut nama orang yang tidak mereka kenal. Dan setiap kali kesurupan, selalu ada pola yang sama. Sosok itu mengaku dari belakang, dari batas, dari yang dijaga. Raka mulai sadar bahwa semua gangguan selalu berpusat pada satu arah. Belakang posko, kebun, sumur batu, hutan jati. Maka suatu sore, dia memutuskan bertanya lebih jauh ke salah satu warga tua yang dianggap paling tahu sejarah desa, seorang lelaki sepuh bernama Mbah Wiryo. Mbah Wiryo tinggal sendirian di rumah bambu dekat musala tua. Waktu Raka datang dan bertanya soal kebun belakang posko, lelaki itu tidak langsung menjawab. Dia cuma menatap Raka lama, lalu bertanya, "Dari kelompokmu, siapa yang paling sering dipanggil?" Raka agak terkejut. "Mira, Bah, kok Mbah tahu?" Mbah Wiryo tidak tersenyum. Kalau sudah mulai dipanggil nama, berarti dia yang paling gampang dilihat. "Dilihat siapa?" Mbah Wiryo menoleh ke arah kebun. "Yang dari dulu nggak suka ada pendatang tinggal lama." Raka menelan ludah. "Itu apa, Bah?" Lelaki tua itu menjawab sangat pelan, sampai Raka nyaris tidak yakin dia benar-benar mendengar. Bukan satu. Malam ketujuh adalah malam paling buruk sampai saat itu. Sekitar jam 1 dini hari, Mira kembali kesurupan. Tapi kali ini bukan hanya bicara. Dia berontak hebat, mencoba lari ke belakang rumah sambil terus mengulang. Dia manggil, dia manggil, dia manggil. 4 orang harus menahan tubuhnya. Dan saat Faris membaca doa lebih keras, Mira menatap lurus ke Raka, lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Dia nggak suka kamu bikin jalan tertutup." Raka bertanya spontan, "Siapa?" Mira tertawa, suaranya serak, "Yang nunggu di ujung sumur batu." Besok paginya, Raka memutuskan mendatangi Pak Lurah dan menceritakan sebagian kejadian tanpa menyebut semua detail. Respons Pak Lurah justru membuat suasana makin berat. Dia tidak terlihat kaget. Justru seperti orang yang sejak awal menunggu kabar yang semacam itu. "Sudah saya bilang jangan ada kegiatan sampai sore," katanya pelan. Raka menahan diri. "Pak, sebenarnya di belakang itu ada apa?" Pak Lurah diam cukup lama, lalu berkata, "Dulu wilayah belakang itu bukan kebun biasa. Sebelum jadi hutan jati, ada tanah lama. Orang sini nyebutnya tanah singup, tempat orang-orang dulu titip sesuatu." "Titip apa?" Pak Lurah menatapnya datar. "Yang tidak boleh dibawa pulang." Jawaban itu sama sekali tidak membantu. Hari-hari berikutnya terasa makin berat. Beberapa anggota mulai minta izin pulang lebih cepat. Sinta hampir tiap malam demam. Reni mengaku sering bermimpi ada perempuan duduk di kaki tempat tidurnya sambil menyisir rambut. Bayu yang paling keras kepala pun akhirnya mengaku pernah melihat seseorang berdiri di dekat sumur batu sore hari, memakai kain putih kotor,
lalu hilang waktu dia dekati. Puncak kejadian sebelum klimaks sebenarnya terjadi di pantai. Di desa itu ada satu jalur kecil menuju pesisir yang jarang dipakai orang luar. Beberapa anggota tanpa seizin Raka nekat pergi ke sana sore-sore karena penasaran. Mereka pulang menjelang petang dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Awalnya tidak ada yang mau cerita. Sampai malamnya Mira kembali kesurupan. Dan kali ini suara yang keluar berbeda. Ada 3 yang masuk tanpa izin. Semua saling pandang. Raka menekan, "Siapa yang masuk kemana?" Suara itu menjawab, "Ke mulutnya." Belakangan Raka baru tahu 3 mahasiswi dari kelompoknya memang sempat pergi ke pantai kecil yang menurut warga tidak boleh dimasuki sembarangan. Karena itu dianggap gerbang jalur laut selatan di wilayah tersebut. Mereka tidak diganggu saat di sana. Tapi waktu pulang, salah satu dari mereka mengaku mendengar suara orang berjalan di belakang, padahal jalannya cuma pasir kosong. Setelah diminta, ketiganya akhirnya mengaku dan meminta maaf di depan Mira yang masih kesurupan. Awalnya suara itu menolak. Katanya bukan dia yang marah belum datang. Kalimat itu menjadi salah satu hal yang paling lama tinggal di kepala Raka. Karena selama ini mereka kira gangguan yang datang lewat Mira adalah sumber utamanya. Ternyata bukan. Malam sebelum kejadian puncak, Dimas bermimpi aneh. Dalam mimpinya, semua anggota kelompok sedang makan bersama di ruang depan posko. Lengkap, seperti tidak ada masalah. Tapi satu persatu wajah mereka berubah. Bukan menjadi rusak atau menyeramkan, tapi justru terlalu tenang. Semua menatap Dimas tanpa berkedip. Lalu Mira dalam mimpi itu berkata, "Kalau satu orang pulang kosong, yang lain harus tinggal." Dimas terbangun sambil menjerit. Besoknya, menjelang sore, Mira menghilang. Awalnya semua mengira dia hanya ke kamar mandi atau ke rumah warga sekitar. Tapi setelah dicari hampir 1 jam dan tidak ditemukan, suasana langsung kacau. Teleponnya tertinggal di kamar. Sandalnya ada di belakang pintu. Yang hilang hanya Mira. Pencarian pun dimulai. Warga ikut membantu. Semua tempat dicek. Balai desa, musala, pinggir sawah, rumah warga yang dekat. Tidak ada. Sampai akhirnya Mbah Wiryo datang dan berkata satu kalimat pendek. "Kalau belum ketemu, cari di belakang. Tapi jangan panggil namanya terlalu keras." Raka, Faris, Bayu, 2 warga, dan Pak Lurah masuk ke arah hutan belakang posko sambil bawa senter dan obor. Jalan menuju sana makin sempit, tanahnya licin, dan udara mendadak dingin banget, walau waktu itu belum terlalu malam. Setelah melewati sumur batu yang ditutup lumut, mereka mulai mendengar suara ranting patah dari arah bawah tebing kecil. Lalu mereka melihat Mira. Dia berdiri di bibir jurang dangkal, membelakangi mereka. Rambutnya tergerai, kakinya telanjang. Gamis yang dia pakai penuh lumpur sampai betis. Dia diam, benar-benar diam, seperti sedang mendengarkan sesuatu dari dasar jurang. Raka memanggil pelan, "Mira." Tidak ada jawaban. Faris membisik, "Jangan dekat-dekat dulu." Tapi saat Bayu melangkah setapak lebih maju, Mira langsung meloncat ke bawah. Semua orang berteriak. Untung jurangnya tidak terlalu dalam. Mereka turun cepat-cepat, dan saat sampai di bawah, Mira tidak pingsan. Dia duduk meringkuk di tanah, memeluk lutut sendiri sambil tertawa kecil. Lalu waktu Raka memegang bahunya, Mira menoleh
dan matanya bukan mata Mira. Dia berkata sangat pelan, hampir seperti membisik ke telinga Raka langsung. Kalian telat. Dia sudah lihat semua. Butuh hampir setengah jam untuk membawa Mira kembali ke posko. Sepanjang jalan pulang, dia beberapa kali pingsan dan sadar lagi. Setiap sadar, dia menangis dan bilang, dia dengar banyak orang memanggil dari dalam jurang. Bukan satu suara, banyak. Ada yang memanggil lembut, ada yang memaksa, ada yang bilang turun, ada yang bilang ganti. Malam itu adalah klimaks semuanya. Begitu sampai posko, lampu mendadak mati total. Genset kecil yang biasa dipakai warga pun tidak mau menyala. Hujan turun deras tanpa angin. Dan dari arah belakang rumah, suara orang berjalan mulai terdengar. Bukan satu orang, banyak, pelan. Menginjak tanah basah, mendekat ke tembok belakang posko. Mira kembali kesurupan. Kali ini tubuhnya tidak meronta, justru kaku. Matanya terbuka, menatap lurus ke langit-langit. Dan suara yang keluar bukan lagi serak seperti sebelumnya. Suara itu tenang, terlalu tenang. Yang kuat harus tinggal. Raka duduk di depannya, tangan dingin. Kepala penuh doa yang campur aduk. Siapa yang mau tinggal? Jawabannya datang tanpa jeda. Kamu. Ruangan langsung terasa sesak. Suara itu melanjutkan. Dari awal, kamu yang paling mengganggu. Kamu menutup jalan. Kamu bawa bacaan. Kamu bikin yang lain nggak bisa masuk. Raka tidak tahu harus takut atau tetap fokus. Dia cuma membaca ayat yang dia hafal berulang-ulang. Faris ikut di sampingnya. Di luar, suara langkah makin jelas. Beberapa anggota lain menangis. Sinta bahkan sampai menutup telinga sendiri sambil komat kamit. Tiba-tiba, Mira yang kaku itu menoleh ke arah jendela belakang, lalu tersenyum. Akhirnya datang. Lalu semua jendela belakang rumah bergetar bersamaan. Bukan terbuka, tapi bergetar. Seperti ada yang menekan dari luar. Berkali-kali, pelan, berat, dalam. Dan di sela suara hujan, mereka mendengar suara perempuan. Lembut, sangat lembut, memanggil satu nama. Raka. Sekali, Raka. Kedua kali, Faris langsung menahan lengan Raka. Jangan jawab. Tapi Raka bilang yang paling aneh bukan godaan untuk menjawab. Yang paling aneh adalah suaranya terasa sangat akrab. Bukan seperti perempuan asing, tapi seperti suara seseorang yang pernah dia kenal lama. Seseorang yang kalau memanggil namanya memang akan terdengar seperti itu. Mira lalu tertawa. Tapi tawa itu bukan miliknya. Kalau kamu jawab, gampang. Raka menggenggam lututnya sendiri, keras-keras sampai sakit. Dia tidak menjawab, tidak menoleh. Dia terus membaca doa. Sampai beberapa menit kemudian, yang terasa seperti satu malam penuh, suara langkah di luar mulai menjauh. Jendela berhenti bergetar. Hujan perlahan mengecil. Tapi klimaks itu menyisakan hal yang lebih buruk. Karena saat Mira akhirnya sadar menjelang subuh, dia langsung muntah. Yang keluar bukan makanan, tapi campuran air hitam, helai rambut, dan sesuatu kecil seperti potongan karat. Reni menjerit. Nisa hampir pingsan. Pak Lurah yang sejak tadi menemani cuman menunduk dan berkata, "Sudah cukup. Anak-anak ini harus dipulangkan." Kelompok KKN itu resmi ditarik lebih cepat 2 hari kemudian. Semua orang pulang dengan tubuh selamat. Tapi tidak semuanya pulang dalam keadaan benar-benar bersih. Setelah kembali ke kota masing-masing, gangguan belum berhenti.
Mira beberapa kali masih mendengar suara orang memanggil dari kamar mandi kos. Sinta demam selama seminggu dan selalu menolak tidur menghadap jendela. Salah satu mahasiswi yang datang ke pantai terlarang bermimpi berdiri di pasir basah sambil memegang tangan anak kecil yang wajahnya tidak terlihat. Dan Raka mengaku tiap malam selama hampir 2 minggu pertama setelah pulang, dia selalu mendengar suara perempuan yang sama. Suara yang memanggil namanya dari luar kamar. Pelan, konsisten, seolah tahu dia masih bangun. Sekali waktu, sekitar jam 3 dini hari, dia sempat membuka pintu kosnya karena sudah terlalu kesal. Lorong kos kosong, tapi di lantai depan pintu kamarnya ada jejak tanah basah. Kecil-kecil, berjejer, berhenti tepat di ambang pintu. Aku tanya ke Raka, "Lo bawa sesuatu dari sana?" Dia diam sebentar, lalu menjawab, "Ada gelang kayu yang gue bikin sendiri di sana. Dari ranting jatuh dekat posko. Gue pikir cuma iseng." Aku langsung bilang, "Masih ada?" Raka mengangguk, "Ada, tapi udah gue buang." Setelah dibuang, berhenti. Raka tidak langsung menjawab. Dia cuma menatapku beberapa detik. Lalu bilang pelan, "Berkurang, bukan berhenti." Dan entah kenapa, setelah mendengar kalimat itu, tengkuku langsung terasa berat. Sampai sekarang, dari semua bagian cerita Raka, ada satu hal yang paling sering terulang di kepalaku. Bukan Mira yang kesurupan, bukan suara perempuan di belakang posko, bukan juga jendela yang bergetar tengah malam, tapi kalimat yang diucapkan suara itu lewat tubuh Mira. Yang kuat harus tinggal. Karena sampai hari ini aku nggak pernah tahu apakah tinggal yang dimaksud itu berarti mati atau sesuatu yang jauh lebih buruk. Mungkin mereka memang sudah pulang. Mungkin tubuh mereka memang benar-benar keluar dari desa itu. Tapi bagaimana kalau ada bagian kecil dari mereka yang masih tertinggal di belakang sumur batu, di hutan jati, atau di jurang dangkal tempat Mira ditemukan malam itu? Dan kalau benar ada sesuatu yang masih tertinggal di sana, pertanyaan yang lebih menakutkan adalah siapa yang sebenarnya pulang? Kalau menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi selama KKN itu? Apakah gangguan itu murni berasal dari satu tempat terlarang di desa tersebut? Atau memang sejak awal ada seseorang yang sengaja menjaga mereka supaya tidak bisa pulang dengan tenang? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel. Jangan lihat belakang untuk lebih banyak cerita horor lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan cerita berikutnya. Dan ingat, kalau suatu hari kalian KKN di desa yang orang-orangnya terlalu cepat diam saat kalian bertanya tentang hutan, sumur tua, atau jalan belakang, mungkin ada alasan kenapa mereka memilih tidak menjawab.